kepadamu, Yesus, ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur padamu, Yesus, ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sungguh membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu.
Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kamu, selain puji dan sembah Kamu, puji dan sembah Yesus Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, oh sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, oh sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, oh sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, oh sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Yesus, terpujilah Yesus, Tuhan yang mulia. Haleluya, haleluya. Yesus yang agung, Kau mulia, Kau Allah kami, Kau Tuhan. Kami memuja-Mu, kami menyembah, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya.
kasih Tuhan. Haleluya. Kau mulia Tuhan, Kau mulia Tuhan, Kau mulia, kudus Tuhan. Syukur, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Bisa kita sadari hati berdoa untuk seluruh jemaat. Jadikan Tuhan seluruh
Hanya kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjalan, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, hanya kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Nanti Bapak Gembala berdoa untuk bangsa. Kembali ya Bapak, malam hari ini kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan dengan merendahkan diri dan segala kerendahan hati. Kami mohon belas kasih dan juga pengampunan-Mu Tuhan, karena kami menyadari bahwa kami semua orang telah berdosa. Tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Engkau Tuhan, namun Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Jika kami mengakui dosa dan kesalahan kami Tuhan, Engkau berkenan mengampuni kami dan memulihkan keadaan kami Tuhan, seperti apa yang Kau firmankan dalam Alkitab, jika umatku di atasnya namaku disebut berbalik dari jalan-jalan yang jahat dan mencari wajahku dan juga berdoa kepadaku di surga, maka Engkau berkenan mendengar doa permohonan kami dan memulihkan keadaan kami Tuhan. Khususnya kami berdoa bagi negara dan bangsa Indonesia yang kami cintai, di mana Engkau telah membuang kami atau menempatkan kami di dalamnya Tuhan Yesus. Oh, seperti apa yang Kau ajarkan kepada kami Tuhan, berdoalah bagi negeri di mana Kau buang, karena kesejahteraan negeri ini adalah kesejahteraan kami sendiri. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi yang telah Kau tetapkan ya Tuhan menjadi kepala negara bagi NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia ini Tuhan. Bila menghadapi Tuhan berbagai masalah, kesulitan-kesulitan, berbagai Tuhan Yesus, ujian-ujian yang berat yang sedang terjadi saat ini, terutama karena adanya pandemi COVID-19 ya Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, Kau topang Tuhan Bapak Presiden Jokowi Tuhan Yesus. Kau memberikan beliau Tuhan roh hikmat, akal budi, kearifan, kebijaksanaan ya Tuhan, bahkan pewahyuan yang dari Engkau Tuhan, sehingga dapat Tuhan Yesus memutuskan segala sesuatunya sesuai dengan Tuhan pimpinan Roh Kudus dan petunjuk-petunjuk yang dari Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan Bapak Presiden maupun pemerintahan ini adalah ketetapan-Mu, adalah hamba-hamba-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Engkau pakai Tuhan hamba-hamba-Mu ini Tuhan menjadi alat-Mu untuk Tuhan Yesus memulihkan keadaan negara dan bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Biarlah Tuhan memberkati program-program yang diadakan oleh pemerintah, terutama dalam menanggulangi COVID-19 saat ini Tuhan. Baik vaksinasi yang sedang berlangsung ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati sehingga target yang ditetapkan untuk mencapai 200 juta orang lebih yang divaksin, sehingga terjadi satu kekebalan bersama atau herd immunity atas bangsa dan rakyat Indonesia Tuhan. Dan virus corona COVID-19 dengan berbagai variannya dapat segera Tuhan dihentikan, dan Tuhanlah yang maha kuasa, Tuhan yang memutuskan rantai penularan dari COVID-19 ini. Bukan hanya bagi Indonesia saja, kami juga berdoa bagi negara-negara dan bangsa-bangsa lain di seluruh muka bumi ini Tuhan. Karena Tuhan, jika Tuhan kami tidak mengatasi bersama-sama Tuhan pandemi yang sedang berlangsung ini, pandemi ini akan terus berjalan dan menular kemana-mana Tuhan. Itulah sebabnya biarlah Tuhan Engkau lakukan jamah Tuhan, baik seluruh bangsa dan rakyat Indonesia maupun seluruh umat manusia di muka bumi ini, untuk bahu-membahu bersatu padu Tuhan, bersama-sama Tuhan dengan sehati mengatasi Tuhan pandemi yang sedang berlangsung saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan ekonomi negara dan bangsa Indonesia ini. Tidak bisa dipungkiri Tuhan dengan adanya pandemi ini, karena dampak dari pandemi Tuhan COVID-19 ini Tuhan, baik ekonomi Tuhan, sosial, budaya, politik, pendidikan dan kesehatan serta lain sebagainya, semuanya terganggu Tuhan oleh Tuhan Yesus.
pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Kau sanggup menolong kami Tuhan. Kau sanggup memberkati dengan berbagai cara. Karena Kau sumber dari segala sumber kehidupan, sumber dari segala berkat rohani maupun berkat jasmani Tuhan. Itulah sebabnya kami berseru kepada Tuhan. Kami mohon pertolongan dari Tuhan karena kami yakin, kami menyadari dan kami mengaku bahwa Kau satu-satunya penolong kami. Kau satu-satunya pertolongan bagi kami ya Tuhan. Kau sanggup memberkati Tuhan ekonomi Indonesia ini Tuhan, walaupun dalam keadaan yang berat dan bahkan banyak yang mengalami kesulitan ya Tuhan, namun kami percaya Tuhan Kau juga sanggup Tuhan memberkati dengan berbagai cara dan memulihkan kembali keadaan ekonomi Indonesia. Biarlah roda ekonomi boleh berjalan dengan baik dan lancar kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat Tuhan Yesus menurunnya atau tren menurunnya Tuhan orang-orang yang terpapar oleh COVID-19 ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus strategi yang tepat yang Kau berikan kepada pemerintah melalui Presiden Jokowi ini Tuhan. Ekonomi pun boleh dipulihkan kembali dari hari ke hari, dari waktu ke waktu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Demikian juga pendidikan ya Tuhan. Kami bersyukur ada beberapa sekolah sudah mulai mengadakan offline atau tatap muka ya Tuhan, belajar mengajar memasuki Tuhan Yesus Tuhan kenormalan kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau terus tolong Tuhan, terutama Tuhan para guru, murid-murid dan semuanya Tuhan untuk menjaga protokol kesehatan dengan disiplin yang tinggi Tuhan, sehingga Tuhan Yesus penularan dari COVID-19 ini segera boleh dihentikan dan segala sesuatu yang boleh berjalan dengan normal kembali, termasuk sekolah atau pendidikan ini Tuhan Yesus. Terima kasih anak-anakmu yang selama ini hampir 2 tahun online Tuhan, belajar di rumah Tuhan, tolong Tuhan Yesus tetap beri mereka semangat dan kekuatan Tuhan untuk Tuhan melaksanakan tugas mereka sebagai murid-murid, sebagai anak-anak yang masih harus menimba ilmu kepandian sebanyak-banyaknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga-keluarga, rumah tangga yang Tuhan Yesus terdampak oleh COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, baik ekonomi mereka, baik kehidupan rumah tangga mereka Tuhan. Tolong Tuhan, Kau juga ulurkan tangan-Mu, menolong Tuhan setiap keluarga, setiap rumah tangga, supaya mereka tetap kuat, supaya mereka tetap tabah tidak menghadapi ini semuanya Tuhan. Terutama Tuhan orang-orang yang sudah beriman kepadamu, saudara-saudara seiman Tuhan, untuk saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling mendoakan dan saling memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam seluruh kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi kami juga mohonkan pengampunan-Mu atas bangsa dan rakyat Indonesia. Selamatkan Indonesia Tuhan, lindungi Indonesia, pulihkan Indonesia. Terima kasih Tuhan, termasuk kota kami, Kota Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat Tuhan. Kau juga memberkati dan memulihkan kembali keadaan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya. Kiranya Roh Kudus menyempurnakan segala doa permohonan kami yang jauh dari sempurna ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Mereka pujian Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku buka hatiku untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku buka hati
ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami harus berdoa untuk kegiatan ibadah di tempat ini sekaligus berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada, pemeliharaanmu sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami doa untuk setiap kegiatan peribadatan yang di awal bulan September ini kembali kami bisa mengadakan ibadah tatap muka, diawali dengan perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya bahwa di hari-hari yang akan datang, gairah daripada umat-Mu, semangat daripada umat-Mu untuk bersekutu, untuk mencari Tuhan, untuk datang beribadah kembali menggeliat. Dan sungguh-sungguh iman percayanya tidak menjadi melemah dan memudar, tapi iman percayanya, rohnya menyala-nyala. Cintakan Tuhan, cintakan rumah Tuhan, cinta untuk bersekutu dengan Tuhan tetap membara, ada di dalam setiap hati umat-Mu. Kami berdoa untuk setiap kegiatan yang akan berlangsung, pertemuan doa, ibadah WB, ibadah anak muda remaja, ibadah raya, ibadah anak sekolah minggu. Biar kemuliaan-Mu ya Tuhan nyata atas setiap kami, dalam setiap waktu, dalam setiap saat pertemuan ibadah ini berlangsung. Kehadiran-Mu yang menjamah setiap kehidupan kami, memulihkan kami, menguatkan yang lemah, menghiburkan yang susah, menyembuhkan yang sakit, membuka jalan keluar ketika kami menghadapi setiap pergumulan. Kebenaran firman diberitakan, mengajar, membentuk, mengubahkan kehidupan setiap kami. Kami berdoa, mari Roh Kudus beracaralah, berkaryalah dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kami. Kami merindukan akan kehadiran-Mu, kami merindukan akan lawatan-Mu, sebab Engkaulah yang kami butuhkan. Engkau pribadi yang kami agungkan, Engkau yang kami sembah, Engkau pusat pujaan kami, pusat penyembahan kami, pusat pujian kami. Bagimu segala kemuliaan dan kehormatan. Ingatkan setiap hati umat-Mu untuk mereka menjadi orang-orang percaya yang setia, yang tidak mengundurkan diri dan tidak menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadahnya, tetapi menjadi semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Membangun manusia batinianya, membangun manusia rohnya melalui kedekatan dengan Tuhan, melalui hubungan persekutuan dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk setiap pertemuan ibadah ini boleh menjadi saat istimewa, jam yang khusus buat setiap kami, waktu yang teristimewa buat setiap kami, karena kami berjumpa dengan pribadi-Mu, karena kami bisa memuliakan Tuhan, karena kami bisa mempersembahkan pujian dan pengagungan kami kepada-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Berkaryalah, beracaralah, urapi setiap hamba-Mu yang melayani, pakai jadi alat berkat. Nama Tuhan yang dipermuliakan di atas segala sesuatunya. Malam hari ini kami juga mau buka hati untuk firman-Mu, telinga untuk mendengar, dan mata untuk melihat keajaiban dari Taurat. Perlengkapi kami dengan firman, urapan seorang pengkhotbah turunkan atas hamba-Mu, dan biar setiap kami boleh dibawa mengerti dan bahkan diberikan kesanggupan untuk kami jadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, shalom. Shalom. Selamat malam. Malam ini kita sharing bersama-sama firman Tuhan, yaitu tentang bicara tentang ujian dalam kehidupan setiap orang. Dan kalau kita sadar
sadar bahwa setiap ujian, setiap kita manusia yang hidup pasti akan mengalami yang namanya ujian. Ujian di dalam kehidupan setiap manusia pasti dialami. Tidak ada seorang pun manusia yang hidupnya dari mulai lahir terus sampai remaja, pemuda, dewasa, menikah, berkeluarga tidak mengalami yang namanya hal-hal yaitu ujian di dalam kehidupan. Seolah-olah hidupnya terus mulus tanpa halangan, tanpa rintangan, ya, seperti mobil yang lewat di jalan tol terus mulus, tidak ada. Seperti itu kita sadar bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan, tidak menjadi manusia yang istilahnya super, artinya tidak mengalami ujian. Dan ini lembaran yang saya bagikan ini yaitu satu pelajaran buat kita untuk menghadapi ujian. Bagaimana saat-saat kita mengalami situasi ujian yang kita alami. Ya, saat ujian datang ya, dalam kehidupan kita, firman Tuhan berkata malam hari ini kita mau belajar untuk kita stop, artinya kita stop untuk komplain atau protes pada Tuhan atau bersungut-sungut. Ya. Jadi saat ujian datang, ya tentunya ujian itu ujian yang istilahnya memberikan satu yang namanya ujian dalam kehidupan kita, artinya memberatkan, membawa kesukaran, atau membawa bencana dan lain sebagainya. Kenapa itu terjadi? Itu salah satu hal yang disebut ujian. Misalnya waktu kita mengalami satu hidup yang senang, sehat dan lain sebagainya, tapi tiba-tiba kesenangan kita diganggu dengan hal-hal yang istilahnya tidak kita inginkan. Misalnya ada satu kecelakaan, ada satu kesusahan dan sebagainya, penyakit dan lain sebagainya. Banyak sekali ujian yang seringkali menimpa kita. Saat itu datang, jadi malam hari ini kita belajar untuk kita jangan bersungut-sungut, stop itu semua, kita komplain kepada Tuhan, tetapi kita harus bersukacita sambil mengucap syukur. Karena firman Tuhan berkata, ucapkan syukur di dalam segala perkara, termasuk ujian. Ya, kenapa? Karena di dalam ujian itu Tuhan mengizinkan, ada rencana Tuhan yang luar biasa. Di dalam Yakobus 1 ayat 3 sampai 4, ya, katakan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi bahwa ujian itu ujian terhadap iman. Artinya ujian datang itu sedang menguji iman kita, ya, supaya iman kita tetap teguh dan kuat di saat-saat ujian. Kalau kita menganggap ujian itu ada sesuatu hal yang biasa, lalu kita hadapi dengan artinya bukan dengan kekuatan kita, dengan kekuatan doa kita yang senantiasa kita serahkan, kita harapkan pada Tuhan. Maksudnya apa? Supaya kita dapat mengatasi ujian itu, ya, dengan baik, dengan kekuatan daripada Tuhan. Katakan di sini bahwa ujian terhadap iman itu bisa menghasilkan ketekunan. Kenapa ujian itu bisa datang? Tuhan punya rencana supaya di tengah-tengah ujian itu kita tetap bertekun di dalam iman kita kepada Tuhan. Karena orang yang tekun imannya pada Tuhan, dia akan kuat dalam menghadapi. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa ujian yang datang itu ujian yang biasa. Nah, firman Tuhan berkata dalam bagian lain bahwa Tuhan itu memberikan atau mengizinkan ujian itu tidak melebihi kekuatan kita. Artinya, kalau kita sudah menyadari bahwa setiap kita yang sudah beriman, yang berkata punya iman, nah justru di sini iman kita dipraktekkan waktu kita menghadapi ujian itu. Ya, kita mempraktekkan iman kita bahwa menghadapi ujian itu supaya kita tetap bertekun di dalam ujian itu, ya. Sehingga dalam ketekunan itu firman Tuhan berkata kita akan memperoleh buah yang matang.
Artinya memperoleh buah yang matang itu artinya kita menjadi dewasa. Dewasa dalam kerohanian kita, dewasa iman kita dalam menghadapi ujian itu. Nah, sehingga dengan kedewasaan kita, firman Tuhan berkata supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Nah, ini luar biasa. Jadi begitu kita menghadapi ujian iman kita, sehingga kita menghasilkan ketekunan. Saat kita bertekun, kita memperoleh buah yang matang, sehingga kita semakin hari semakin dewasa, semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan izinkan dalam ujian itu dalam kehidupan kita, supaya apa? Supaya semakin hari kita semakin menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Luar biasa di sini. Ya, yang terakhir katakan tak kekurangan suatu apapun. Artinya saat kita melewati ujian itu, kita akan memperoleh kemenangan. Kemenangan yang Tuhan berikan buat kita, ada satu buah, ada satu berkat yang Tuhan berikan. Ini janji Tuhan, tak kekurangan suatu apapun. Jadi saat kita melewati ujian itu, kita mendapatkan satu buah berkat dari Tuhan yang luar biasa. Jadi waktu Tuhan tidak meluputkan kita dari sebuah ujian, artinya ini di sini Tuhan tidak meluputkan kita dari sebuah ujian. Artinya tidak membebaskan kita dari ujian, tidak meluputkan. Artinya Tuhan mengizinkan, tapi Dia memurnikan kita melalui ujian. Jadi saat Tuhan mengizinkan, ada maksud, ada tujuan supaya iman kita dimurnikan oleh Tuhan. Memurnikan iman kita supaya semakin hari kita semakin mengerti apa rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur 66 ayat 10, sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan. Jadi siapa yang menguji? Tuhan sendiri. Siapa yang memurnikan? Tuhan sendiri. Melalui apa? Melalui kekuatan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya. Jadi ada maksud tujuan sebetulnya Tuhan mengizinkan ujian itu supaya betul-betul kita ini murni, semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan, supaya kita percaya bahwa Allah itu Allah yang hidup, Allah yang sanggup untuk memberikan kekuatan kepada kita untuk mengatasi ujian yang kita hadapi. Manusia normal pasti menginginkan peningkatan, artinya peningkatan baik prestasi, pemasukan, income, dan apa saja dalam hidup. Jadi manusia pada umumnya di dalam semua aspek kehidupan kita maunya menginginkan sesuatu hal yang luar biasa. Kalau kita berusaha, tentunya kita menginginkan usaha kita boleh berjalan lancar, ada peningkatan keuntungan, omset dan lain sebagainya. Kalau orang sedang melakukan sebagai pribadi yang istilahnya sebagai karyawan, dia menginginkan menjadi karyawan yang berprestasi, naik kedudukannya di dalam perusahaan semakin hari semakin naik, sehingga menduduki jabatan yang tertinggi di perusahaan. Dan apa saja dalam kehidupannya, pasti semua orang menginginkan satu peningkatan karena hidup dan terus semakin hari hidupnya masih semakin makmur. Dan kehidupan itu pasti, dan pasti setiap orang pengen ke situ. Peningkatan berarti naik tingkat. Naik tingkat itu artinya untuk naik tingkat kita harus melewati ujian. Oleh sebab itu tidak mudah. Harapan kita untuk meningkatkan semua yang menjadi kerinduan kita dalam usaha kita mau omset kita bertambah meningkat, kalau bekerja prestasinya terus meningkat dan lain sebagainya. Tapi tentunya ada satu ujian yang harus kita lewati. Apa itu? Yaitu kita harus berusaha. Harus ada harga yang harus kita bayar, misalnya waktu kita betul-betul sungguh-sungguh kita pakai yang sebaik-baiknya. Kalau orang usahanya rajin, pasti akan menghasilkan buah-buah. Itu buah-buah berkat di dalam usaha kita. Kalau orang bekerja di perusahaannya rajin, berprestasi terus, jujur orang terus modal kejujuran, pasti dia akan mendapat kedudukan yang terbaik dalam pekerjaan di perusahaan. Nah ini sama juga dengan ujian. Jadi ujian itu betul-betul harus dibarengi dengan satu tindakan dalam kehidupan kita. Jadi di sini sudah jelas katakan tanpa ujian kita tidak mungkin
bisa naik tingkat. Jadi ujian itu sesuatu hal yang harus kita lalui. Kalau anak sekolah dari mulai TK, SD, SMP, SMA, pasti mereka akan naik tingkat sekolahnya semakin dewasa, semakin mereka mengalami ujian yang semakin berat, semakin susah di dalam ujian itu. Tetapi apabila sudah mereka lewati semua, mereka akan mendapatkan hasil, yaitu titel sarjana, insinyur, dan lain sebagainya, bahkan ada yang menjadi dokter. Itu tidak mudah. Semua harus dilalui dengan ujian. Ya. Di sini ada satu pertanyaan, kenapa ujian yang kita jalani terasa berat? Nah, orang yang merasa menjalani hidupnya berat, ujiannya berat, karena seringkali bersungguh-sungguh, seringkali protes, ya, seringkali komplain, seringkali kecewa, dan menjadi marah. Nah, ini orang-orang yang gagal seringkali tidak menghadapi sesuatu ujian, ya, mereka seringkali bersungguh-sungguh akan bertanya dalam dirinya sendiri, bertanya kepada Tuhan, kenapa ini bisa terjadi kepada diriku, kenapa ini bisa menyusahkan diriku, dan sebagainya, sehingga imannya goyah. Bahkan yang lebih parah lagi, dia sudah meninggalkan Tuhan dan dia hidupnya dengan kekuatan sendiri. Nah, ini celaka, bahaya, jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti itu, ya. Karena ujian itu kita harus menyadari semua harus kita alami, tapi jangan menganggap bahwa ujian itu sesuatu yang sangat memberatkan, sangat merugikan, sangat menyusahkan kita. Ujian boleh datang, tapi kita hadapi dengan tegar, dengan senyum, dengan sukacita, dengan bersyukur. Dan tentunya kita senantiasa mengharapkan kekuatan daripada Tuhan. Ya. Sehingga kita harus mengubah paradigma kita bahwa ujian itu sesuatu hal yang menakutkan, sesuatu yang berat, sesuatu yang menyusahkan. Kita harus ubah. Ya, seperti saya katakan tadi, manusia tidak luput dari yang namanya ujian, pasti akan kita alami. Ya. Sehingga kita menjauhkan segala sesuatu yang negatif, ya, kita kompet, bersungguh-sungguh dan sebagainya, tetapi harus kita ubah dengan sukacita di dalam ucapan syukur. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Artinya bersukacita di dalam Tuhan itu bukan waktu kita tidak mengalami sesuatu yang sukar, sulit, menderita, beban berat dan sebagainya. Tapi sukacita dan ucapan syukur itu harus menjadi bagian dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena artinya orang percaya kepada Tuhan itu senantiasa menyadari bahwa Tuhan hadir, Tuhan memberikan kekuatan, dan senantiasa memberikan kemenangan. Sehingga senantiasa ada sukacita dan ucapan syukur. Sehingga ada nilai ketulusan pasti akan kita terima melalui pemulihan demi pemulihan. Jadi pasti di dalam ujian itu kita akan lewati, ya, step by step. Tuhan akan pulihkan terus. Jadi betul-betul kita harus punya nilai ketulusan. Ketulusan artinya menerima apa adanya, apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, menerima dengan ucapan syukur dan sukacita, sehingga pemulihan akan menyertai seluruh kehidupan kita, seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan akan pulihkan. Ya, yang terakhir 1 Petrus ayat 1 ayat 7, sini katakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ini pencobaan kan ujian. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Jadi di sini dalam 1 Petrus ini, bergembiralah akan hal itu. Apa itu akan hal itu? Yaitu ujian yang kita hadapi. Jadi sekarang walaupun kita harus berduka cita berbagai-bagai pencobaan, tetapi ada maksud Tuhan semua itu untuk supaya apa? Supaya kita dapat membuktikan kemurnian iman kita. Karena iman itu yang kuat itu jauh lebih tinggi nilainya dari
sehingga emas yang betul-betul murni itu harus diuji kemurniannya dengan api, sehingga kita apabila lulus kita akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Hari Yesus Kristus menyatakan, puji Tuhan, terima kasih. Ini betul satu pelajaran buat kita bahwa tengah-tengah situasi sesulit, sesukar apapun, kita menyadari ini adalah satu ujian dalam kehidupan kita. Batu lompatan buat kita untuk kita meningkatkan level iman kita supaya kita lebih kuat, lebih setia dan lebih percaya lagi kepada Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita yang di dalam ujian itu supaya kita jatuh atau kalah atau lemah. Karena firman Tuhan berkata ujian itu yang tidak melebihi kekuatan kita. Artinya kita pasti dan pasti akan mengatasi ujian itu dan kita akan keluar sebagai pemenang. Sehingga Tuhan akan memberikan satu upah bagi kita untuk berkat-berkat yang menanti dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian kekuatan di hidupmu terdapat dalam Yesus. Hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kami dapat sharing dengan kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan hamba malam hari ini. Biarlah kami selalu diberikan kekuatan dari firman-Mu sehingga kami mampu melewati setiap persoalan pergumulan kehidupan sebagai ujian dalam kehidupan ini, untuk kami dapat melihat karya Allah yang besar terjadi dalam kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah mensiarkan firman-Mu, berkati keluarganya, berkati usahanya, memberkati Bapak Gembala dan juga anak-anak cucu mantunya Tuhan dalam perlindungan-Mu. Memberkati Ibu Yanti, sekeluarga, suami dan kedua putra-putrinya. Terima kasih kemarin Jessica boleh mengikuti Olimpiade Matematik. Biarlah Tuhan bawa anak ini terus tekun dan belajar dengan giat. Memberkati hamba-Mu Andreanus dan kedua orang tuanya, adik-adiknya Tuhan. Semuanya dalam perlindungan Tuhan. Hamba-Mu dan seluruh keluarga besar. Semua kami cuma Tuhan dalam istirahat kami sepanjang malam ini. Kami dilindungi, kami dipimpin. Sehingga besok kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Semuanya dalam perlindungan Allah. Terima kasih Tuhan, tolong Syoling yang akan Tuhan menunggu kelahiran anaknya yang ketiga. Tuhan, biarlah Tuhan tolong supaya saat melahirkan dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Semua jemaat-Mu kami doakan berkat Allah turun di atas kehidupan mereka semuanya.
damai sejahtera sukacita. Semoga Tuhan nyata dalam hidupnya, sempurnakan kesembuhan Tuhan operasi mata dari anakmu Siska Hermanto, sehingga dapat beraktivitas sehari-hari, membimbing mendampingi ketiga putranya Tuhan untuk belajar secara online. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.